Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mendemonstrasikan topologi-topologi yang sudah kami bangun beserta bagaimana mereka berkomunikasi antar topologi satu dengan topologi yang lain. Eh, Topologi-topologi yang kami bangun di sini itu ada topologi tree, topologi star, topologi mesh, topologi bus, serta topologi ring. Untuk skema IP yang kami gunakan yaitu kami menggunakan IP kelas C, yang dimana topologi tree mendapat 10.1, topologi mesh mendapat 20.1, topologi star mendapat 40.1, topologi bus mendapat 50.1, serta topologi ring mendapat 30.1. Nah, untuk penjelasan secara detail terkait masing-masing topologi akan dijelaskan oleh teman saya, dan saya akan menjelaskan topologi mesh. Oke, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farel Fansyah dengan NIM F551240059. Oke, kita lanjut. Saya di sini mendapat topologi mesh. Nah, topologi mesh itu adalah topologi yang dibangun melalui jaringan redundan. Nah, redundan ini apa? Redundan ini merupakan jaringan atau koneksi yang mempunyai banyak jalur alternatif seperti yang kita lihat di sini, yang dimana jika salah satu jalur terputus, maka paket atau komunikasi akan dikirimkan melalui jaringan lain atau jalur lain. Nah, topologi mesh sendiri atau topologi mesh sendiri itu mendapat IP 20.1/24, yang berarti hostnya bisa sampai 254 host, 52 host. Nah, di sini saya akan pertama-tama saya akan melakukan pengujian ping dari satu perangkat ke perangkat lain yang ada di jaringan internal topologi mesh saya. Misalnya saya mau tes ping dari 20.2 ke 20.4. Oke, kita buka PC, terus ke desktop, terus ke command prompt. Ketikkan saja ping 192 atau 68 20.4. Nah, jika keluar output reply from 20.4, maka kedua perangkat itu terkoneksi dengan baik, karena di sini tertulis reply from, yang berarti dia mau mendapat respon dari 20.4. Oke. Selanjutnya saya akan mengetes atau mensimulasikan bagaimana paket ARP itu dikirim. Oke, kita masuk ke mode simulasi. Misalnya saya mau tes dari 20.4 ke 20.5. Oke, saya kirim. Nah, oke, kita play saja. Oke. Sebelum lanjut, saya jelaskan dulu. Sebelum melakukan komunikasi data, si pengirim atau PC3 ini melakukan pengecekan pada ARP chat. Nah, di mana ARP chat ini merupakan sebuah histori ARP. Dia cek apakah paket yang akan saya kirimkan ini sudah pernah terjadi pengiriman sebelumnya. Kalau misalnya tidak ada, dia kirimkan ke switch terdekat yang terhubung dengan dia untuk melakukan broadcast. Broadcast ini dia membroadcast atau pengecekan penyebaran MAC address yang mana di jaringan ini yang merupakan penerima. Oke, saya play. Nah, dia tes komunikasi ke switch yang terhubung. Kita lihat sini. Nah, dia broadcast ke masing-masing switch untuk mengecek apakah dari switch tersebut, perangkat yang terhubung dengan switch tersebut mempunyai MAC address dari penerima yang dimaksud oleh PC3, dan ternyata yang dimaksud itu adalah PC2, MAC address dari PC2. Nah, terus dari PC2 kirim respon ke switch terdekatnya. Dari switch terdekatnya kirim ke switch dari PC3 yaitu 20.4. Nah, setelah sampai
PC3 kembali mengirimkan respon dari request PC2 tadi. Nah, maka akan terjadi saling komunikasi antar kedua perangkat. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, saling perangkat. Kenapa terjadi berulang kali? Umumnya itu paket yang dikirimkan oleh Simple Video itu ada empat request. Nah, makanya ini terjadi 4 kali sampai dia sukses. Nah, oke. Seperti yang kita lihat, proses ARP paketnya berhasil. Oke, saya stop dulu. Systemation. Setelah itu, saya mau ngetes bagaimana jika perangkat yang dari topologi saya, yaitu topologi mesh, mengirim pesan ke topologi lain. Yang dalam kasus ini, saya mau tes dengan topologi tree. Oke, saya hapus dulu tadi. Saya mau tes dari PC1 yang itu 20.3 dengan PC2 yang di sini, itu 10.6. Oke, tes kirim. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebelum melakukan komunikasi data, setiap PC mengecek ARP chat. Apakah saya dengan penerima ini pernah melakukan komunikasi sebelumnya. Nah, dikarenakan ini baru pertama kali berkomunikasi, PC1 mengirimkan ARP request ke switch untuk dilakukan broadcast. Nah, tapi broadcastnya selalu dilakukan ke dalam jaringan yang sama. Dia cek dulu apakah penerima ini ada di dalam jaringan yang sama dengan saya atau tidak. Nah, dia lakukan pengecekan dengan broadcast ke tiap-tiap switch. Oke, kita tunggu. Dia lakukan broadcast ke tiap switch. Nah, yang ternyata dari setiap PC yang di jaringan yang sama dengan dia itu tidak memiliki MAC address dari penerima. Nah, dia kirimlah ARP request tadi untuk dikirim ke router. Nah, dari router ini melakukan pengecekan di IP berapa sih atau di network berapa sih penerimamu ini. Nah, setelah dicek ternyata penerima ini ada di network 10.0. Nah, 10.0 dengan IP destination itu 10.6. Nah, si router mengecek routing table. Nah, dia di router topologi mesh ini dia cek. Dia terkoneksi dengan 10.0 itu dari network mana. Nah, yang ternyata terkoneksi di network 10.0. 1.0. Nah, setelah dia cek, oke, kita lanjut. Setelah dia cek, oh ternyata di sini. Dia kirimkan paket tadi ke router ini. Terus dari router ini broadcast atau kirim ARP request tadi ke 3 switch ini untuk di broadcast ke semua perangkat untuk dicek mana sih penerima yang dimaksud. Nah, kita lanjut. Nah, dia broadcast ke masing-masing switch untuk di broadcast lagi ke 3 atau 6 PC ini, dicek mana penerimanya, dan ternyata yang penerimanya itu dengan IP 10.6. Nah, dari IP 10.6 tadi dia mengirimkan respon dengan mengirimkan ARP request berisi respon dari paket tadi. Terus dari switch tadi tinggal meneruskan ke router untuk diteruskan ke router sebelah, yaitu router topologi mesh. Nah, kita tunggu. Nah, oke, saya pause. Kenapa dia fail? Umumnya
eh, selama menunggu ARP request tadi, ARP reply tadi dari sini, paket ICMP atau yang kita tahu itu paket ICMP itu dia kayak melaporkan kesalahan dari pengiriman paket tadi dikarenakan prosesnya lama. Jadi ICMP sudah lebih dulu mengeluarkan output fail karena respon respon yang dari PC2 tadi lambat dikirimkan ke PC1. Nah, tetapi ARP request yang dari PC1 ke PC2 tadi sudah tercatat di ARP chat. Nah, dan jika kita kirim ulang pesannya, sorry. Ya. Dan jika kita kirim ulang pesannya, PC ini sudah tahu dengan melihat ARP chat tadi. Oh, pesan ini akan dikirimkan ke komunikasi sebelumnya, yaitu ke 192.168.10.6. Nah, kita lihat di sini nanti dari switch-nya tidak akan membroadcast kembali PC-PC yang ada di sini karena dia sudah kenal paketnya ini akan dikirim kemana. Kita lihat. Nah, dari switch ini dia langsung ke router, detect oh ini komunikasi yang tadi. Jadi saya tinggal kirimkan paketnya kembali ke router yang tadi. Dia kirim ke switch cari MAC address yang bersangkutan. Terus dari switch itu dia kirim ke PC, PC yang bersangkutan. Nah, PC yang bersangkutan terima respon. Nah, terus dia kirim respon tadi ke tujuan, ke pengirim. Kita tunggu. Kita tunggu. Sorry, ada sedikit. Nah, di sini keluar output successful, yang mana kedua perangkat berhasil saling berkomunikasi. Oke, kita lanjut. Maaf tadi sedikit ada gangguan. Nah, dengan ini pengecekan atau pengetesan protokol ARP dan protokol ICMP itu telah berhasil. Yang bisa dipastikan mereka berdua berjalan dengan normal. Terus kita masuk ke misalnya terjadi insiden. Insiden yang pertama itu misalnya IP yang digunakan itu tabrakan atau ganti host, atau salah satu PC tidak terkoneksi dengan faktor kabel putus. Oke, kita tes yang pertama. Misalnya PC 3 dengan IP 20.4 saya ganti jadi IP 99.4. Sudah kita tes ke desktop. Dikarenakan saya pakai DHCP, kita statik saja. Terus kita ketikkan IP-nya 92 atau 68 99.4. Oke. Nah, sudah. Terus kita tes kirim pesan misalnya dari PC ini 20.5 ke yang tadi yang kita sudah ganti IP-nya. Terus kita play. Mohon maaf, kenapa kirim dulu. Saya ulangi. Saya akan tes kirim dari sini ke sini, dari 20.5 ke PC yang sudah saya ganti IP-nya tadi. Kita play. Oke. Seperti yang saya jelaskan dari awal, dia akan
ARP request ke switch untuk broadcast ke masing-masing switch yang ada di sini untuk cek apakah perangkat yang terhubung ke beberapa switch itu mempunyai MAC address yang sama dengan apa yang dia request. Nah, dia kenapa dia cek ke router? Dikarenakan apa, switch ini tidak mengenali network address dari 20 99.4 tadi yang kita ganti di sini. Nah, saat dikirimkan ke router, router pun tidak mengenali karena networknya itu sendiri itu 20.0, sedangkan networknya PC 3 yang kita atur tadi itu 99.0, yang mana IP-nya 99.4. Makanya di router tadi itu ada tanda silang yang dimana router tidak mengenali IP tersebut. Kita lanjut, terus protokol SMP berjalan. Dia lapor kalau misalnya paket yang kau mau kirim ini tidak dikenali penerimanya. Nah, dikembalikan ke PC. Nah, fail. Nah, solusi yang saya tawarkan dari insiden ini itu ya tinggal kita cocokkan kembali IP dari perangkat ini ke network yang sudah ada, yaitu 20.0. Nah, kita kembali lagi. Karena saya pakai DHCP, jadi bisa tinggal hidupkan kembali DHCP-nya untuk meminta IP DHCP dari router. Ya, minta IP. Kita perintah dulu skip waktunya supaya lebih cepat lah. Langsung ulang. Nah, aduh, cek. Nah, 20.3. Dia sudah dapat IP. Terus ada insiden kedua yang dimana misalnya kabelnya putus. Kita tes kabelnya putus. Nah, terus kita tes kembali untuk kirim data. Misalnya dari sini ke sini. Nah, kita play saja. Kita delete dulu ya. Paket yang di awal. Aduh. Nah. Oke. Oke, kita lanjut ke insiden kedua, yaitu insiden kabel putus. Nah, ini sudah saya tes untuk memutuskan koneksi dari PC3 ke switch 1 dengan menghilangkan kabel penghubungnya. Saya akan tes kirim pesan dari PC1 ke PC1 ini, yang itu 20.3 ke PC ini. Oke, saya play. Nah, biasa dia kirim ARP request di switch untuk membroadcast MAC address dari penerima ke switch lain untuk pengecekan apakah dari device yang terkoneksi ke switch tersebut memiliki MAC address dari penerima. Setelah dilakukan broadcast ke semua switch, ya, ditemukan tidak ada MAC address yang cocok, dikarenakan switch yang bersangkutan itu tidak terkoneksi langsung ke PC yang dimaksud. Nah, caranya untuk solusi penanganannya yaitu kita tinggal menghubungkan kembali switch dengan PC yang tadi kita putuskan. Oke. Kita tunggu. Nah, oke, kita tes kembali untuk pengiriman pesan.
saya setting IP-nya. Tunggu dulu, dia belum dapat IP. Oke. Oke. Oke, kita masuk ke mode simulation lagi. Kita cek apakah dia sudah dapat IP. Ya, sudah dapat. Dan pasti pas kita cek tes kirim pesan play, dia tes broadcast, dia broadcast ke masing-masing switch untuk pengecekan MAC address seperti biasa. Nah, yep, berhasil. Dia temukan MAC address penerima dan penerima kirim ARP respon ke perangkat yang bersangkutan, itu perangkat pengirim. Maka akan keluar output tempat saja. Nah, akan keluar output sukses. Oke. Mungkin itu saya dari saya. Untuk penjelasan detail topologi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Mufti Maulana dengan NIM F551240061. Nah, jadi di sini saya memilih topologi tree. Jadi topologi saya ini memiliki 3 tingkatan layer. Yang pertama itu router, di mana router ini untuk menghubungkan semua perangkat yang ada di LAN-nya. Yang dimana ini juga menjadi default gateway dari LAN saya, yaitu 192.168.10.0. Nah, layer kedua ada switch, yang dimana switch yang di tengah ini dia berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke switch yang terkoneksi dengan yang di tengah ini. Terus yang layer ketiga yaitu switch 2 buah ini, itu untuk menghubungkan jaringan atau berkomunikasi atas perangkat yang terhubung pada switch masing-masing ini. Nah, langsung saja di bagian skema IP. Di sini IP-nya itu IP dari router saya ini 192.168.10.1, yang dimana rentannya ini sampai di 192.168.10.254. Tapi yang saya gunakan sini karena device-nya hanya 7 termasuk router, jadi hanya sampai di 192.168.10.7. Dengan default gateway tadi yang saya bilang sama seperti ini, sama seperti router itu sendiri, dan networknya 10.0. Nah, di sini saya untuk konfigurasi IP-nya itu saya menggunakan DHCP. Jadi DHCP itu seperti ada perangkat baru yang terkoneksi ke jaringan, lalu perangkatnya ini dia mengirimkan DHCP discover ke server untuk mencari server DHCP tersebut. Lalu router atau server DHCP-nya mengirimkan DHCP over untuk memberikan yang berisikan alamat IP. Lalu perangkat baru yang terhubung itu lagi dia akan mengirimkan DHCP request untuk meminta alamat IP tersebut, dan dibalas juga oleh server DHCP-nya dengan DHCP acknowledgement, yang dimana hasil dari hubungan tadi itu atau interaksi tadi itu akan menghasilkan IP address, default gateway, dan subnet mask yang akan otomatis terisi seperti itu. Nah, di sini saya langsung coba saja untuk cara berkomunikasinya. Jadi di sini saya punya PC 0 yang akan mengirimkan pesan ke PC 2 di sini. Nah, kita lihat dulu simulasinya. Seperti ini. Nah, jadi di PC 0 ini dia itu akan mengirimkan broadcast atau ERP request,
yang dimana isinya itu seperti kayak siapa di sini yang namanya itu PC2. Nah, broadcastnya itu akan diteruskan oleh switch ke perangkat-perangkatnya, seperti di bagian dalam switch ini yaitu laptop 0, laptop 2, dan dia ke sini karena kenapa? Untuk bertanya ke perangkat router ini. Jadi di sini dia tanya, apakah kamu PC2? Bukan. Terus dia tanya lagi, dia sebar ke sini, routernya juga menjawab, bukan saya. Dia sebar lagi ke switch setelahnya atau sebelahnya. Nah, di sini dia bagi lagi, dia sebar. Siapa sini yang namanya PC2? Di sini PC2 merasa, oh, itu saya. Di sini dia nanti PC2 akan mengirimkan ERP reply, di mana, oh, itu saya. Ya, saya yang ditujukan. Jadi, di mana nanti si PC0 ini dia akan mengirimkan paket yang dimana paket itu isinya itu ada alamat penerimanya. Jadi langsung diteruskan saja. Seperti yang tadi prosesnya itu, dia langsung teruskan langsung ke PC2-nya. Karena mereka sudah saling tahu, oh, dia yang menerima ini. Jadi di sini seperti tadi. Ini dia kirimkan balik ke dari PC2 ke PC pengirimnya. Seperti itu. Nah, di sini akhirnya mereka selesai untuk berkomunikasi sampai di pengirimnya tadi. Seperti itu. Nah, untuk topologi yang berbeda atau lintas topologi lah. Jadi di sini sebentar. Oke, ini dari laptop 2 ke laptop 3 yang ada di topologi star. Jadi di sini kita lihat dulu animasinya. Oh, sorry. Nah, sama seperti sebelumnya, mirip-mirip lah prosesnya. Jadi di sini dia mengirimkan ke laptop 3 yang dimana IP address-nya itu 192.168.40.3. Nah, di situ dia bandingkan apakah dua perangkat ini itu ada di LAN yang sama atau tidak. Ternyata tidak. Jadi dia langsung mengirimkan ke default gateway di mana yaitu 192.168.10.1. Nah, dia broadcast lagi. Siapa di sini yang IP-nya itu .10.1. Di sini router membalas dengan, oh, itu saya. Jadi di sini si pengirim laptop 2 ini dia langsung mengirimkan paket ke si routernya ini untuk dikirimkan ke lintas topologi tadi. Nah, di sini dia cek, dia buka paketnya dari mana ke mana dan di network berapa. Di sini dia lihat networknya itu titik 40.0. Jadi dia buka di di routing table di router ini, lihat, oh, di mana network yang titik 40.0. Nah, dia mengarah ke sini karena sudah ada di dalam routing table-nya itu. Di sini dia sebar, dia broadcast. Siapa di sini yang memiliki IP-nya itu titik 40.3 atau laptop 3 seperti yang diisi paketnya itu. Nah, di sini nanti si laptop 3 ini dia akan membalas, oh, itu saya yang dikirimkan. Jadi dari paket sini dia kirimkan ke router, lalu akan diteruskan switch dan sampai ke si laptop ini seperti ini. Nah, di sini di bagian ini
seperti tadi yang saya bilang, dia broadcast, jadi datanya satu-satu. Siapa di sini yang merasa dia itu laptop 3. Tapi karena 4 ini tidak benar, jadi dia langsung mengirimkan ke si laptop 3 yang memang dia memiliki paket penerimanya, seperti itu. Nah, seperti ini. Di sini dia mengirimkan kembali kalau untuk supaya statusnya itu sudah terpenuhi atau ICMP-nya itu successful gitu. Jadi paketnya sudah terkirim, seperti itu. Lalu dan di sini saya untuk mengetes insiden kalau ada port yang berbeda networknya gitu. Seperti tadi saya sudah ubah. Kalau di sini kan normalnya itu titik 10 titik 0 kan untuk networknya. Tapi ada satu device yang saya ubah ke titik 80 titik 2. Oke. Untuk yang normal kita tes untuk pingnya. Nah, untuk ping normal yang memang di dalam satu network yang sama, itu berhasil. Tapi kalau kita tes di sini, yang tadi di luar area networknya, Nah, di sini destinasi host unreachable, berarti dia tidak tersampaikan. Dimana di sini dia itu otomatis datanya hilang karena tidak tersampaikan karena berbeda networknya. Dan solusinya gimana? Solusinya ya kita tinggal ubah saja, mungkin seperti ini. Di sini kita ubah ke DHCP saja. Di sini nanti dia akan otomatis membuatkan IP address-nya secara otomatis dengan urutan yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Coba kita tes lagi untuk pingnya. Nah, di sini dia tersampaikan datanya karena dia sudah terdaftar di network yang sama, seperti itu. Oh iya, untuk yang tadi ini saya kembali lagi. Di sini silakan saya ubah lagi 92 2. Nah, misalkan di sini kita akan mengirimkan data dari PC 0 ini ke laptop 0. Kita lihat. Sebentar. Dari sini ke sini. Tentu saja tidak bisa. Karena kenapa? Karena dia tidak terdaftar. Walaupun PC 0 ini dia melihat networknya titik 80 titik sekian. Nah, titik 0. Kan otomatis dia akan mengirimkan ke default gateway-nya. Tapi di default gateway ini, di router ini dia tidak mengenali network yang titik 80 titik 0. Jadi otomatis datanya itu tidak tersampaikan, langsung tidak terkirim begitu saja. Maka ini tidak bisa saling berkomunikasi untuk dua perangkat ini dan untuk perangkat yang lainnya jika network LAN-nya itu berbeda. Nah, untuk animasinya itu atau simulasinya seperti ini. Nah, yang ini tadi, yang dari PC 0 itu yang berwarna agak gelap ini. Karena walaupun seharusnya laptopnya di sini, tapi kan networknya itu berbeda. Jadi dia langsung otomatis ke default gateway-nya. Dia broadcast ke default gateway dan dia mengecek
routing tablenya, tapi tidak terdaftarkan yang titik 80. Jadi hanya berhenti sampai sini dan datanya tidak tersampaikan. Seperti itu simulasinya. Jadi solusinya itu seperti tadi. Yang ini diubah kembali ke DHCP tadi yang otomatis menyusun mappingnya. Seperti itu. Nah, karena kita memakai DHCP, jadi kemungkinan besar tidak akan terjadi bentrok IP, karena otomatis kita sudah terbuatkan IP address-nya dengan proses DHCP tadi. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja dari bagian saya, yaitu topologi tree. Sekian, terima kasih. Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel dengan NIM F551406. Pada tugas integrasi yang kali ini, itu saya bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola topologi ring. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu, apa itu topologi ring. Nah, secara fisik, itu saya di sini merangkai 5 buah switch, yang dimana switch di sini kita pakai itu Cisco 2960. Yang sudah saling terhubung untuk membuat sebuah lingkaran yang tertutup. Nah, setiap switch ini itu terhubung ke satu unit PC. Yang saya pahami keunggulan dari desain ini itu adanya jalur cadangan. Jadi ketika nanti datanya itu banyak, maka dia bisa mencegah data yang berputar-putar tanpa berhenti. Karena bentuknya itu melingkar, jadi switch itu secara otomatis dia mengaktifkan namanya itu yang merah ini itu disebut protokol STP, dimana dia memblokir satu jalur ditandai dengan yang lampu merah ini itu, dan dia bisa menjadikan atau dia mencari jalur cadangan. Pada project saya di topologi ring ini itu di mana ada layar, terdapat 3 layar yang saya pahami. Yang pertama, di layar pertama itu ada media transmisi berupa fisik, itu kabel. Kabel di sini itu kita pakai kabel straight through untuk antara PC dan switch. Tapi kita bisa pakai kabel yang putus-putus ini tuh, kabel crossover itu digunakan untuk sesama perangkat kayak switch ke switch begitu. Tadi straight through untuk PC ke switch, maka yang putus-putus itu untuk switch dan switch. Nah, kita lanjut pada layar kedua yang saya pahami di sini itu ada switch dan MAC address, yang mereka itu beroperasi untuk memastikan data terkirim ke perangkat yang benar gitu. Yang ketiga itu yang saya tahu juga di situ, dimana ada router dan IP yang beroperasi untuk merutekan file yang dikirim. Bisa juga antar topologi yang berbeda. Nah, di sini skema IP address yang saya gunakan bisa dilihat pada di sini. Skema IP yang saya gunakan yaitu 192.168.30 menggunakan kelas C, yaitu 30.4 begitu. Di sini tuh skema IP-nya berurutan dari PC1, yaitu kalau kita lihat di sini 33. Nah, makanya ada 31, 33, 32 begitu. Nah, supaya PC ini itu bisa saling berkomunikasi, maka pada PC kali ini tuh bisa disamakan dengan cara kelas C-nya. Makanya dia bisa saling komunikasi di antara topologi ini begitu. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk melakukan pengiriman pesan. Selama pengiriman pesan ini itu kita bisa lihat aktivitas dari ARP, ICMP dan RIP-nya. Atau di sini saya akan menjelaskan dulu
di mana tahap saat pengiriman itu ada namanya 3 proses tahap dari ARP, ICMP, dan RIP itu. Nah, di tahap pertama itu kita tahu kalau misalnya ARP itu yang bekerja untuk sebagai pengantar paketnya. Kita ambil permisalan saja, permisalan analogi lah gitu. Misalnya IP address itu alamat rumahku itu di Tinggede, dan MAC address itu siapa yang punya rumah, itu saya Farel, begitu. Nah, di sini switch dan kabel ini ya, itu mereka bekerja sebagai tukang paketnya untuk mengantar. Nah, tapi dia tuh bisa antar paket kalau hanya saja dia tahu eh, nama pemilik paketnya gitu. Nah, di sini kalau di sini dari topologi ini, PC itu dia akan ngirim ke pesan ke PC lain begitu. Anggapannya PC ini tuh tetangga begitu. Dia akan teriak kayak di komplek ini itu siapa yang alamatnya ini dan yang namanya Farel begitu. Maka dari situ yang hanya bisa merespon itu saya sendiri begitu. Dimana saya tuh membalas kalau itu paket saya, makanya langsung bisa diantarkan ke saya. Nah, dari konsep tersebut eh, kita tahu ARP ini tuh dia bisa ingat lokasinya kita. Jadi ARP ini tuh kayak tuang paket. Jadi kalau misalnya kita sudah minta antar paket ke lokasi yang sama, lokasi kita, keesokannya itu dia tidak perlu lagi untuk melakukan proses broadcasting lagi. Dia karena dia sudah hafal rutenya gitu. Nah, di tahap kedua itu kita ada namanya ICMP. ICMP itu misalnya kayak dia ini sebagai tukang paket ingin antar surat. Tapi kalau suratnya sudah diantar, dia tuh minta eh, tanda terima kalau dia sudah terima suratnya. Begitu. Nanti akan saya jelaskan di praktiknya, akan saya perlihatkan tanda terima. Jadi nanti itu ketika PC1 kirim ke PC2, nanti PC2 itu harus PC1 minta PC2 mereply kembali gitu. Setelah itu kita masuk ke tahap 3. Di tahap 3 itu dimana RIP itu penunjuk jalan untuk para kurir begitu. Jadi kurir dia supaya tahu arahnya, maka ada RIP. Nah, RIP itu sama kayak Google Map lah kalau bagi kita dunia nyata. Jadi di mana RIP itu dia tuh kerja secara otomatis untuk analisis routingnya itu rutenya. Jadi kalau misalnya ada jalan atau kabel yang putus atau jalan yang macet, jadi RIP itu bakal otomatis dia mengarahkan data rute yang alternatif terdekat gitu. Nah, coba kita lakukan sebuah simulasinya. Misalnya di sini saya ingin kirim pesan dari PC 0 ke PC 4 ya. Kita mulai simulasinya. Nah, kita akan mulai simulasinya. Nah, di sini RP mencari jalannya, karena kan karena PC 0 ini belum pernah ke PC 4, makanya dia masih cari rute gitu. Terus habis itu namanya melakukan broadcasting. Kayak tadi kurir tetangga bertanya mana yang alamatnya ini begitu. Jadi mereka masih mencari satu-satu. Nah, ternyata tadi PC 4 ini sudah menerima pesan dari PC 0. Artinya dia memberi pesan kembali kalau dia sudah menerima ke PC 0. Begitu. Nah, ini dia mengirim pesan ICPM. Artinya dia melakukan reply kembali karena dia sudah menerima pesan tadi. Begitu. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita pause. Oke. Karena dalam bentuk pesan sudah diterima, coba kita dalam bentuk ini. Kita dalam bentuk ping ya.
coba kita ping terus dengan 192.168.30, misalnya 30 berapa tadi ya. Nah, coba kita kembali dulu, saya lupa bisa. Ini 34. Oke, kita coba dulu. Aduh, ngelag teman-teman, maaf ya. Aduh, nah kita coba ping ya, 34. Kita coba ping ya. Aduh, kenapa ini? Oke, sudah akhirnya terjalan. Di sini kita mau penting. Ternyata pesannya bisa diterima sama semua diterima dari semua PC. Artinya dari PC 0 ini, kita close dulu, dari PC 0 ini mereka berhasil. Nah, reply from. Oke, yang artinya dari ping dia sudah bisa. Nah, coba kita masuk ke simulasi di mana ketika kesalahan salah konfigurasi IP. Oke, kita tes di PC 1 ya. PC 1 ini IP-nya coba kita edit ya. Bentar. Nah, tadi DHCP belum status. Tadi kan 192.168.30 berapa tadi ya? Kita Recording in progress. maaf, tadi itu saya lupa IP skemanya. Nah, di sini kita coba ganti ya. Kita di statistik. Misalnya tadi kan 192.168.30. Tadi kan 37. Coba di kelas C-nya kita ganti jadi misalnya 327. Nah, harusnya dalam keadaan begini, misalnya saya mau kirim pesan dari PC ini, PC 2 aja. PC 2 ke PC 1. Nah, kita delete dulu. Nah, coba kita jalankan. Ketika mereka sama topologi, tapi ketika mereka punya skema IP itu berbeda. Kita tunggu dulu, kita tunggu. Itu kan artinya, nah di situ dia itu pesannya bakal balik lagi begitu. Coba kita pause dulu. Kenapa? Karena pada kasus kali ini ketika skema IP-nya itu berbeda, kan tadi itu kita main di kelas C di mana itu 30, tapi coba jadi 32. Nah, di situ terjadi namanya itu dari kita melakukan ping itu terjadi request timeout begitu, atau ya request timeout, dimana ketika terjadi perbedaan IP, paket itu tidak menemukan IP-nya, maka terjadi request timeout. Solusi yang saya bisa berikan untuk kali ini dimana itu bisa langsung kita kembalikan lagi IP-nya di kelas C untuk IPv4 nya itu kita ganti jadi 30 kembali begitu. Jadi dengan demikian kalau misalnya kita ganti jadi 30 lagi, maka
pesan dapat diterima. Begitu. Terus kita lanjut pada kasus selanjutnya, misalnya seandainya yaitu terjadi putus kabel. Misalnya, ini kan kabelnya putus antara router ini. Nah, kita bisa hubungkan mereka menggunakan kabel, yaitu kabel yang putus-putus ini. Kabel. Sebagai solusi ini bisa diberikan. Tapi kalau misalnya kita hapus, tapi kita mau kirim pesan dari PC 0 ke PC 1 di seberang. Coba kita jalankan. Nah, tadi kita coba jalankan dulu. Nah, dia nggak ketemu karena tidak ada jalan untuk atau tidak ada rute yang tersedia untuk menuju ke PC1 di topologi tree. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran dan presentasi topologi pada bagian saya, yaitu topologi ring. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyanti Aulia dengan NIM F551240073. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait topologi jaringan yang telah saya buat dan topologi gabungan yang sudah digabungkan oleh kelompok saya. Seperti itu. Nah, jadi langsung saja kita ke topologi startnya. Jadi di sini saya membuat topologi star, di mana kita tahu bahwa di dalam topologi star ini perangkat-perangkat komputer ini terhubung melalui satu perangkat pusat, yaitu di sini saya menggunakan switch, kemudian satu buah switch ya. Di sini saya menggunakan satu buah switch, dan di sini ada 5 perangkat komputer atau end device, ada 3 laptop dan 2 PC seperti itu. Dan untuk kelebihan dari si topologi star ini adalah jika salah satu device mati atau kabelnya rusak, maka misalnya di sini, maka komunikasi data atau transfer data atau pengiriman data dari antar topologi ini atau antar jaringan ini yang lain itu masih bisa berjalan, masih bisa dilakukan seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya sendiri itu adalah ketika si switch ini mati. Jadi karena dia terhubung oleh satu perangkat switch ini, jadi ketika si pusatnya ini mati, maka jaringan ini akan mati total sehingga pengiriman data itu tidak bisa dilakukan. Kemudian tadi untuk dari switch ke end device ini itu saya menggunakan penghubung atau kabel UTP dengan jenisnya itu adalah cross straight. Nah, kemudian untuk skema IP yang digunakan, jadi di skema IP ini saya dan kelompok saya itu menggunakan kelas C, yaitu 192.168, terus networknya 40, dan hostnya di sini bisa dilihat ini berbeda-beda sehingga tidak ada terjadinya IP conflict di topologi star ini. Kemudian masuk kita ke komunikasi datanya. Jadi saya akan mencoba melakukan ping dari PC 8 ke laptop 3. Saya akan coba lakukan ping di command prompt. Saya akan coba lakukan ping 92.168.42. Nah, di sini ada reply dari IP address dari laptop 3 bahwa si transfer data itu atau ping itu berhasil. Nah, selanjutnya itu adalah terkait simulasi. Jadi saya akan menggunakan simulasi mode di sini. Saya di filter sudah.
Nah, di sini saya akan melakukan hal yang sama. Saya akan mengirim pesan dari data dari PC 8 ke laptop 3. Nah, jadi di sini untuk yang pertama, jadi ketika si PC 8 ini mengirimkan data ke laptop 3, dia ini belum mengetahui MAC address dari si laptop 3 ini, sehingga dia melakukan request ke switch. Nah, dia melakukan request ke switch, dan nanti switch ini akan melakukan broadcast ke semua perangkat, ya. Dia akan melakukan broadcast, dan nanti dari broadcast ini itu si laptop 3 itu akan memberi replay ke si switch bahwa MAC address itu punyanya dia. Dan nanti, nah ini dia memberikan replay, kemudian nanti akan ke PC 8, dan nanti datanya itu akan dikirimkan kembali. Data kemudian akan dikirimkan kembali ke laptop 3 melalui switch, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk insiden dari topologi star ini. Jadi untuk insidennya itu saya mencoba untuk mematikan salah satu device, yaitu laptop 4. Saya matikan device-nya di sini. Nah, saya matikan. Kemudian saya coba untuk melakukan ping dari PC 9 ke laptop 4. Nah, di sini dia failed karena karena sebenarnya di sini ada ARP request. Jadi sama seperti sebelumnya, si PC 9 ini mengirimkan ARP request ke switch, kemudian switch broadcast, tapi tidak ada replay dari laptop 4 karena si laptop 4 ini mati. Nah, sehingga data itu tidak bisa terkirim seperti itu, karena tidak ada replay untuk MAC address tujuan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah gabungan dari topologi yang anggota kelompok saya teman-teman kelompok saya sudah buat. Jadi di sini ada star, tree, mesh, bus, dan ring. Jadi kalau star tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di sini untuk tree itu kita tahu dia berbentuk seperti hierarki, di mana dia punya root. Root di sini itu adalah switch, kemudian ada perangkat-perangkat lagi di bawahnya. Terus di sini ada juga mesh. Jadi mesh ini kalau pengiriman datanya, jika satu kabel ini rusak, maka data itu masih punya jalur lain, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat jalurnya sangat banyak. Kemudian ada bus. Bus ini dia hanya menggunakan satu kabel. Terus ada ring. Ring ini berbentuk seperti lingkaran atau cincin. Tapi di sini kita kelompok saya itu menggunakan switch, ya. Dan untuk penghubung dari satu topologi, kayak topologi bus, topologi ring, mesh, dan lain-lain, itu kita menggunakan router. Dan untuk skema IP-nya di sini kita menggunakan kelas C, yaitu 192, dan untuk networknya ini berbeda-beda. Jadi untuk star itu saya menggunakan 192.168.40, kemudian di sini tree itu menggunakan 192.168.10. Terus mesh di sini menggunakan 192.168.20. Terus bus di sini menggunakan 192.168.50, dan yang terakhir itu ring itu menggunakan 192.168.30. Nah, kemudian saya akan coba melakukan ping di laptop 3 ke laptop 2. Saya akan coba lakukan ping ke laptop 2. Jadi saya akan melakukan ping dari laptop 3 yang ada di topologi star ke laptop 2 yang ada di topologi tree. Coba ping 192.168.10.5. Nah, di sini si laptop 3 ini akan memberikan replay bahwa si transaksi itu berhasil. Ping berhasil dilakukan. Nah, terus kita masuk ke simulasinya. Nah, untuk
simulasinya sama. Saya akan menggunakan dari laptop 3, saya akan mengirimkan dari laptop 3 yang ada di topologi star ke laptop 2 yang ada di topologi tree. Nah, jadi yang pertama si laptop 3 itu akan mencari atau mengirimkan request. Dia akan mencari MAC address dari router di topologi star itu. Nah, itu ke switch. Nah, di sini kemudian nanti switch akan mengirimkan datanya ke router dari topologi star. Nah, terus abis itu si router star ini itu akan mengirimkan request atau mencari address dari router topologi tree. Nah, dia akan mencari, kemudian ketika dia sudah dapat, dia mengirimkan datanya, dan habis itu dari topologi router topologi tree ini, data itu jadi dari topologi tree ini dicari lagi MAC address dari si topologi dari si laptop 2. Nah, jadi dia akan melakukan broadcast di sini. Nah, broadcast, dan setelah setelah di broadcast, nah nanti si laptop 2 itu akan mengirimkan replay ke ini laptop 3. Nah, nanti data itu akan dikirimkan. Tadi ada kesalahan. Jadi dia mengirimkan replay dulu laptop 2 sampai di laptop 2, baru nanti laptop 3 ini akan mengirimkan datanya dari switch ke router, terus dari router star ke router tree, terus ke switch sampai ke laptop 2 sini. Seperti itu. Dan nanti setelah data itu dikirim, si laptop 2 ini yang ada di topologi tree ini itu akan mengirimkan replay bahwa dia itu sudah menerima si datanya. Jadi atau pengiriman datanya itu berhasil ke laptop 3 yang ada di topologi star. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya lanjut untuk terkait insiden dari insiden yang terjadi di gabungan topologi ini tuh ada yaitu IP konflik, di mana jadi di topologi gabungan ini tuh bisa terjadi IP konflik, di mana misalnya saya mengganti IP address dari topologi mesh. Di sini saya ganti misalnya 192.168 yang tadinya 20, saya ganti mungkin jadi 90, dan kemudian saya coba kirim dari data dari PC 0 ke sini, maka itu akan terjadi IP konflik di situ. Nah, kemudian insiden selanjutnya adalah ketika ini masih berhubungan dengan topologi star, di mana ketika si satu jaringan ini mati, switch di topologi star mati, atau satu jaringan mati, salah satu jaringan ini mati, topologi ini mati, maka topologi yang lain itu masih bisa berkomunikasi. Dan yang kedua, yang terakhir itu adalah ketika si salah satu router ini mati, maka misalnya router yang di topologi star mati, maka topologi yang lain ini masih bisa berkomunikasi. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan ataupun kesalahan lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadid Hidayah dengan NIM F551-24041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi bus, yang dimana topologi bus sendiri ini merupakan salah satu jenis topologi yang menggunakan kabel utama atau biasa disebut dengan backbone. Nah, backbone ini merupakan jalur komunikasi untuk mengirim dan menerima data. Nah, jika salah satu PC akan mengirim data, maka PC yang lain akan menerima pesan tersebut atau data tersebut, tetapi tidak akan diproses, kecuali PC yang merupakan alamat tujuan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung ke praktiknya. Untuk
skemanya saya menggunakan skema DHCP dengan IP address 192.168.50. Untuk masing-masing PC-nya saya menggunakan ID host yang berbeda supaya tidak tabrakan IP. Nah, untuk kabel utamanya saya ganti menggunakan switch, di mana switch ini nanti akan meneruskan data ke port yang dituju. Mungkin kita langsung saja simulasikan. Di sini pada PC dengan host ID 2 mencoba mengirim ARP request. Nah, di situ nanti akan menyebar request tersebut ke PC masing-masing, PC yang lain, di mana pesan tersebut seperti siapa yang memiliki IP address ini, coba yang punya IP address itu kirimkan MAC address-nya. Nah, itu di sini pesan tersebut tersebar ke PC yang ada, dan PC yang bukan tujuan akan menolaknya atau akan mengabaikannya. Nah, untuk PC dengan host ID 3 akan menerima pesan tersebut karena PC tersebut merupakan IP address yang dituju. Setelah itu dia akan mengirimkan ARP replay ke PC pengirim dengan ID host 2. Kemudian data akan dikirim kembali dari ID host 2 ke PC tujuan ID host 3 tanpa perlu disebar lagi karena sudah memiliki MAC address-nya. Seperti yang terlihat. Nah, data sudah terkirim dan statusnya sukses. Kemudian untuk insiden, jika salah satu IP sama atau bertabrakan, maka mungkin sistem atau jaringannya akan nge-lag begitu. Terdapat konflik.